kelompok 9 yang beranggotakan saya Wahyu Wibisono. Saya Livrani Saputra. Saya Muhammad Tauhid Dandani. Kita di sini ngapain ya, Wira? Ngapain ya kita? Oh iya, kita di sini akan membahas tentang peran komunikasi dalam sektor ekonomi global. Gimana? Kalian udah penasaran belum? Yuk ikutin. Jadi peran komunikasi internasional terhadap sektor ekonomi global diantaranya yaitu yang pertama ada tentang komunikasi global dan memfasilitasi kolaborasi antar negara. Terus yang kedua ada pertukaran informasi ekonomi. Yang ketiga ada penyebaran ide-ide inovatif untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Yang keempat ada perdagangan internasional. Penasaran? Simak deh video berikut ini. Jadi peran komunikasi terhadap sektor ekonomi global seperti kolaborasi membangun antar negara melalui komunikasi global, yang dimana komunikasi global ini memainkan peran kunci dalam memfasilitasi kolaborasi antar negara melalui platform seperti konferensi internasional, forum online, dan pertemuan diplomatik. Dari penjelasan tersebut, contoh kasusnya yakni seperti konferensi G20 yang diadakan secara rutin membantu negara-negara untuk berkolaborasi dalam mengatasi tantangan ekonomi global seperti ketidakstabilan pasar keuangan ataupun kesenjangan ekonominya. Yang kedua, pertukaran informasi ekonomi. Komunikasi global memungkinkan pertukaran informasi ekonomi yang tepat dan luas antara negara-negara, termasuk data ekonomi, analisis pasar, dan tren industri. Pertukaran informasi ekonomi dalam konteks komunikasi ekonomi global merupakan sebuah proses yang vital dalam menjaga keberlangsungan dan perkembangan ekonomi di seluruh dunia. Ada juga contoh kasusnya yaitu situs web seperti World Bank atau International Monetary Fund (IMF) menyediakan akses terhadap data ekonomi global dan laporan yang membantu negara-negara untuk membuat keputusan berdasarkan informasi yang akurat. Penyebaran ide inovatif untuk pertumbuhan ekonomi. Jadi maksudnya adalah komunikasi global memungkinkan penyebaran ide-ide inovatif dan praktik terbaik dalam bidang ekonomi. Seperti strategi pengembangan industri, terus juga teknologi baru ataupun kebijakan publik yang sukses. Nah, di sini contoh kasusnya diantaranya adalah penyebaran model pengembangan ekonomi berbasis teknologi dari Silicon Valley telah menginspirasi berbagai negara untuk membangun ekosistem startup dan menumbuhkan sektor teknologi mereka sendiri. Komunikasi berperan terhadap perdagangan internasional yang terbuka dan adil, yang dimana komunikasi global ini tuh membantu dalam mempromosikan perdagangan internasional yang terbuka dan adil dengan memfasilitasi dialog antar negaranya, negosiasi perjanjian perdagangan, dan penyebaran informasi tentang peluang perdagangannya. Dari penjelasan tersebut, berikut contoh kasusnya yakni perjanjian perdagangan bebas Amerika Utara (NAFTA) memfasilitasi perdagangan antara Amerika Serikat, Kanada, serta Meksiko dengan mempromosikan komunikasi terbuka dan dialog konstruktif. Nah, jadi gimana? Udah jelas belum penjelasan dari kelompok kami? Sekian dari kelompok kami, itu aja. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.